Dan baiklah, sebelum kita berlanjut ke acara beranda kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa kami telah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari Ibu Eti Wijayanti untuk menyampaikan sharingnya pada pagi hari ini. Dan kami juga telah menyampaikan permohonan ini kepada Ibu Dit, Dr. Dit, dan alhamdulillah beliau juga telah menyampaikan konfirmasinya. Beliau siap untuk sharing bersama kita semuanya, dan saya juga telah memohon kepada Ibu Winnie untuk ikut serta di dalam memperkaya sharing pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah insya Allah Ibu Winnie pun akan hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang akan segera meninggalkan forum ini, sama-sama kita doakan, kita hantarkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya, mari bersama-sama kita menyongsong, menyapa dan menyambut saudara kita, Ibu Eti Wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Alhamdulillah, bahagia dan senang sekali Bu Eti bisa berjumpa kembali, dan kita akan menyapa pula sahabat dan guru kita semuanya, senior kita, Ibu Dr. Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Dit, mohon berkenan untuk Assalamualaikum, tolong di-unmute Ibu Dit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Dit, senang sekali bisa berjumpa pada pagi hari ini, dan insya Allah nanti Ibu Winnie mudah-mudahan bisa, alhamdulillah sudah hadir pula, kita sapa sekaligus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Winnie mohon berkenan untuk menyalakan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winnie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Sehat ya Ibu Winnie? Ibu Eti. Waalaikumsalam Ibu Winnie. Ibu Dr. Dit. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya terus terang saja, saya baru terinspirasi untuk mengundang 3 tokoh perempuan kita ini baru pada pagi hari ini. Sampai dengan tadi malam saya belum ada inspirasi sama sekali siapa gerangan yang bakal dihadirkan di dalam acara beranda pada pagi hari ini. Namun saya terinspirasi pada awalnya, saya ingat dengan besan saya Bapak Ibu sekalian, di mana besan saya Bapak Suparno baru kembali 8 hari yang lalu. Nah, sebetulnya yang sakit itu adalah istrinya justru. Sudah lebih dari setahun istri beliau mengalami demensia, Ibu Winnie. Saya ingat ketika Ibu ini menyampaikan sharing mengenai demensia ketika itu. Dan selama ini almarhumlah yang begitu setianya. Saya terus terang saja melihat dari apa yang dilakukan oleh almarhum, saya mengaca kepada diri saya sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh almarhum kepada istrinya, luar biasa. Mengganti pampers dan semuanya, dan begitu sabarnya, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga buat saya hal ini sangat mengesankan dan memberikan pembelajaran yang luar biasa. Namun Allah sayang sekali kepada almarhum, tidak ada sakitnya, tiba-tiba Allah panggil pulang ke hadiratnya. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadangkala buat kita menghadapi keluarga yang sakit ataupun yang sudah tua usianya, boleh jadi kadang-kadang kita lengah atau lupa gitu, padahal sebetulnya ketika kita bisa melakukan yang terbaik, insya Allah itu menjadikan kebahagiaan bukan hanya yang dilayani, tetapi juga insya Allah bagi kita sendiri. Nah, saya terus terang Bapak Ibu sekalian, Ibu Eti Wijayanti adalah peserta NBO yang hadir sejak awal di dalam forum NBO ini, dan beliau selalu hadir pada bagian awal menyapa para peserta, mengucapkan Assalamualaikum, dan beliau sendiri dengan latar belakang sebagai penyiar radio yang sampai dengan saat ini dari sisi Masya Allah gitu, luar biasa sekali, namun kesabarannya. Nah, beliau memiliki pengalaman yang luar biasa bersama almarhum suami tercinta beliau. Nah, kalau Dr. Dit lain lagi. Dr. Dit ini Bapak Ibu sekalian, beliau yang kita dengar dalam sharing yang lalu, beliau sudah menyiapkan untuk disertasi dalam rangka program doktornya. Namun mendadak sontak beliau menghentikan kegiatan itu. Karena beliau ingin memberikan pelayanan prima kepada suami tercintanya.
Nah, kemudian Dr. Winnie, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau merupakan pakar kesehatan luar biasa dan terutama pada sekitar beberapa bulan yang lalu beliau menyampaikan mengenai demensia ini. Nah, sehingga boleh jadi Bapak Ibu sekalian kita perlu mendalami lebih jauh lagi dikarenakan boleh jadi banyak yang tidak paham mengenai keberadaan demensia ini dan juga bagaimana sih cara menyikapi, memberikan penyikapan terbaik apabila ada anggota keluarga kita yang mengalami situasi seperti ini. Nah, inilah yang melatar belakangi sehingga atas izin dan rahmat Allah dihadirkan di tengah-tengah kita semuanya Ibu Ety Wijayanti, Ibu Dr. Dit, yang usia sekarang ini boleh 82 tahun Ibu Dit ya. 80. 80 ya, 80. Namun semangatnya luar biasa Ibu sekalian. Beliau tetap berbagi ilmu sebagaimana halnya pula dengan Ibu Wanarani Aris Mukti, Ibu Winnie yang saya menyapa sahabat akrab beliau, terus berbagi ilmu di di Rumah Sakit Cipto Ibu ini ya, di mana beliau berkiprah dalam kesehariannya. Nah, saya kira kita harus bergilir saja pada pagi hari ini. Kita ingin mendengarkan terlebih dahulu dari Ibu Ety Wijayanti. Apa yang Ibu Ety alami dan bagaimana Ibu Ety menjalaninya dan bagaimana Ibu Ety merasakan apakah bahagiakah sekarang ini setelah menjalani itu semuanya. Dan sehingga yang pertama kita berikan kepada Ibu Ety. Silakan Ibu Ety. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Pak Hasan, saya ini sangat tersanjung dengan didampingi oleh pakar-pakar ilmu yang mumpuni. Kok saya jadi apa ya, harus sharing. Saya jadi ngedadak sekali Pak Hasan menghubungi saya tadi pagi jam 4. Saya kaget luar biasa. Allahu Akbar. Jadi mungkin saya akan bercerita bahwa almarhum suami saya itu menderita dan dideteksi demensia ketika tahun 2010. Kejadiannya ketika tiba-tiba waktu beliau mau mengajar di kampus, di tengah jalan tuh, karena selalu saya bersama-sama beliau dan beliau selalu harus didampingi kemanapun beliau pergi setelah pensiun. Jadi kami kemana-mana selalu berdua. Tiba-tiba di tengah jalan terhenti begitu saja, beliau dengan gugupnya mengatakan, ini kita mau kemana gitu kan. Lalu Akbar, saya bilang kenapa? Terus melihat raut wajahnya itu seperti ketakutan gitu. Ya Allah, ada apa ini gitu. Alhamdulillah berhenti di tempat yang tidak boleh parkir. Tapi di depan sana ada polisi. Waktu itu di daerah di Bandung, di daerah Jalan Supratman. Lalu saya turun sebentar, saya hampiri polisi minta tolong parkir sebentar, ini gini suami saya. Tapi dalam tempo 10 menit semuanya lancar lagi. Loh, kata suami saya, ini kita di mana ya, kok jalan di sini, katanya gitu. Wah, saya sudah langsung berpikir ada apa ini dengan suami saya. Saya lalu berunding sama anak-anak, nih papa nih begini. Alhamdulillah anak bungsu saya mungkin dia sering di internet melihat dan sebagainya. Mah, mungkin papa nih begini, coba bawa ke dokter. Kita bawa ke dokter lansia. Kemudian dianjurkan untuk tes memori, dibawa ke klinik memori, dan di situ didampingi dokter saraf dan segala macamnya, ada modul-modul, ada tes segala macam, dan akhirnya disimpulkan bahwa ODD saya, istilahnya orang dengan demensia, itu menderita demensia Alzheimer. Dari situ memang diingatkan oleh dokter waktu itu di Hasan Sadikin, Ibu, kondisi Bapak ini begini, nanti akan mengalami banyak perubahan-perubahan perilaku yang tentu tidak akan sama dengan orang yang normal, katanya begitu. Kemudian alhamdulillah saya punya saudara yang mendalami agama, lalu saya diingatkan, Teteh ingat, baca dan resapi surat Yasin ayat 68. Di situ sudah jelas dikatakan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim wa man nu'ammirhu nunaqishu fi khalqi afala ya'qilun. Jadi sudah jelas di situ dikatakan bahwa barang siapa yang kupanjangkan umurnya, kukembalikan engkau ke masa asalmu, kulemahkan fisikmu, kukurangkan akalmu. Apakah ini engkau pikirkan? Saya tidak bisa menolak
apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi saya bersiap-siap untuk bagaimana menghadapi seorang ODD yang perubahan perilakunya signifikan. Lalu saya pada 2013 itu ada komunitas ALZI di Bandung, pimpinan Dr. Yustiani. Saya masuk ke situ. Nah, di situ kita banyak mendapat ilmu karena terus terang saja banyak hal terjadi dari 2010 ke 2013 itu, perubahan perilaku yang membuat terus terang saja saya juga heran, saya juga ada kecewa, ada marah, ada kaget, dan sebagainya. Tapi setelah mendapat ilmu dan pencerahan dari pakar-pakar, dan saya juga masuk ke grup Caregiver Indonesia di Jakarta, kemudian pengurus dari sana juga datang ke rumah melihat sendiri, berinteraksi dengan ODD saya. Mungkin awalnya seperti itu, barangkali Dr. Win lebih paham secara medisnya bagaimana. Dan suami saya juga 2 tahun kurang lebih meminum obat untuk demensia. Selebihnya saya konsultasi ke ahli geriatri dan sudah tepat banyak hal yang saya pelajari dari dokter tersebut, dan saya juga jadi paham bagaimana merawat keadaan kondisi dari ODD saya. Sementara itu saja dulu Pak Hasan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eti. Kami ingin menanyakan Ibu Eti ya, sebagaimana tadi Ibu Eti sampaikan bahwa situasi dan kondisi itu kan mendadak sontak ya, Bu Eti, bahwa dari situasi normal tiba-tiba menjadi berubah dan tentunya berpengaruh pula terhadap sikap dan perilakunya. Betul. Bagaimana cara Ibu Eti menyikapi ya, terutama menyikapi hati ya, menerima keadaan yang seperti ini, sehingga kalau seandainya saya perhatikan Ibu Eti setiap kali menceritakan almarhum ini terbersit kebahagiaan gitu, bahwa tuntas purna gitu melakukannya ini. Nah, apakah hal ini sejak awal memang Ibu Eti memang pada dasarnya sudah demikian beningnya hatinya gitu, ataukah ada proses yang dijalani, dan bagaimana sehingga Ibu Eti sampai pada suatu titik bahwa Ibu Eti harus melakukan the best untuk almarhum ini, walaupun Ibu Eti nggak tahu bahwa beliau akan pulang kepada Allah segera kan Ibu Eti. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi hati ini sehingga berada dalam posisi yang Ibu Eti leluasa sekali sekarang ini bercerita tentang almarhum, artinya bahwa terdapat kepuasan dari apa yang telah Ibu Eti lakukan itu. Yang saya lakukan adalah saya berserah diri dan selalu mohon pertolongan Allah. Dan kita kan sudah dipasangkan, sudah dijodohkan begitu. Apapun yang terjadi, kita ya tetap menjaga memelihara rasa sayang, rasa rindu, rasa begitu cinta sama pasangan kita. Jadi apapun yang terjadi pada pasangan saya ya, oh seperti itu. Berarti saatnya sekarang inilah saya harus mengabdi sepenuh hati, semaksimal mungkin bagaimana menyikapi perubahan perilakunya. Jadi saya di sini kan saya juga belajar di sekolah mengenai ilmu jiwa gitu. Saya harus memposisikan diri sebagai, kalau saat dia tantrum, kan ada masanya tantrum, marah-marah nggak karuan. Saya harus bersikap seperti ibunya. Saya bicara lembut, walaupun saya kecewa, saya sedih, tapi muka saya harus selalu tersenyum. Dan itu tidak mudah, perang batin Pak Hasan. Tapi ketika saya bisa melakukannya, alhamdulillah badan saya juga enak aja begitu. Saya cuma mohon sama Allah, ya Allah kuatkan saya, mampukan saya bisa merawat seutuhnya, semaksimal mungkin yang terjadi pada pasangan hidup saya. Ya Allah, panjangkan umur saya. Begitu aja saya selalu. Ketika beliau sudah tidak bisa apa-apa, dimandikan, pakai pampers, makan, disuapin dan sebagainya, saya lakukan dengan sepenuh hati saya. Kadang-kadang saya ketawa tapi ada air mata keluar. Karena ya Allah, saya bilang, orang setinggi besar begini ketika menghadapi ini semua, kan semuanya qadarullah. Siapa yang ingin sakit seperti itu?
Kemudian ketika berat badannya turun secara perlahan tapi pasti dari 102 kilo menjadi 50 kilo. Masya Allah. Kemudian perubahan perilakunya sudah melewati beberapa semua stage demensia itu sudah terlewati. Ketika tantrum, ketika agitasinya tinggi, ketika halusinasi, ketika paranoid. Nah, ketika paranoid itu bagaimana saya harus bersikap seperti kepada anak kecil begitu Pak Hasan. Ya Allah, memang begitu harus diperlakukan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Kemudian saya juga harus gercep, gerak cepat untuk menata ruangan-ruangan, karena saya setelah konsultasi dengan dokter geriatri itu tata laksana penempatan furniture di rumah itu harus diatur sedemikian rupa supaya ODD saya ini merasa aman dan nyaman ketika melakukan kegiatan di rumah. Jadi rumah tuh sudah blong aja semua, udah minggir-minggir, cermin-cermin sudah ditutup, karena apa yang dilihat oleh ODD itu seperti tidak yang dilihat oleh kita. Kita kalau bercermin kan lihat wajah kita. Kalau ODD tidak. Dia mungkin melihat musuh atau bagaimana. Nah, di situ bedanya seorang yang terkena demensia Alzheimer dengan orang yang hanya lupa sesaat. Nah, bagaimana menyikapi semua itu? Ketika beliau pada tahap ingin makan, nggak berhenti-berhenti. Perasaan sudah diberi makan, kok minta lagi sambil marah, saya belum dapat makan. Dihitung padahal dalam tempo menit itu sudah 3-4 kali makan. Gimana trik dan ininya? Saya konsultasi dengan teman yang psikolog, gimana ini coba kamu gini. Alhamdulillah saya banyak teman-teman yang mensupport saya, di antaranya sahabat saya Tin Cimahi itu selalu support sama saya, bergantian mereka berkunjung ke rumah, berinteraksi dengan ODD saya. Jadi ODD saya juga senang ketemu gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Memang harus seperti itu. Jangan lalu kita kucilkan atau kita nggak ketemuin orang. Padahal seperti itu Pak Hasan. Masya Allah. Ya, ketika beliau sakit, beliau tidak tahu kalau beliau sakit. Suhunya tinggi, badannya gemetar, terus sering jatuh. Lalu saya hanya WA saja sama dokternya. Alhamdulillah dokternya begitu baik gitu. Kemudian harus periksa laboratorium. Ketika saya periksakan ke biotes, itu terjadi hal yang di luar dugaan. Karena perawat di biotes itu hanya langsung aja ini kan tensi, langsung itu tidak bicara apa, langsung jus aja diambil darah. Marah kan, ditendang lah apa, aduh ya Allah, saya bilang kenapa begini. Ketika di ronsen juga beliau berteriak-teriak. Jadi rupanya tidak semua perawat juga memahami seorang demensia dengan perilakunya seperti itu. Nah, ketika saya pindah ke rumah sakit lain gitu dengan ahli geriatri, beliau menemani. Dan di rumah sakit itu tempat pengambilan darah itu ada 4 dimensi, ada gambar video begitu yang membuat dia tenang, diajak ngobrol, diajak apa. Ketika diambil darah beliau ketawa-ketawa aja. Dan memang itu tidak mudah dan tidak murah. Perawatan demensia itu cukup lumayan Pak Hasan. Kita ya obat-obatan, APD, saya juga punya APD, alat pelindung diri, diantaranya ada handskun, ada dulu belum pandemi kan harus siap hand sanitizer, masker dan sebagainya. Dan bagaimana memberi asupan nutrisi itu saya dapat pencerahan ketika saya di grup ALZI Bandung. Ada dokter khusus mengenai gizi, asupannya harus gimana. Nah di situ kita jadi harus smart. Seorang caregiver itu harus betul-betul cepat tanggap. Ketika mau makan terus gimana ya? Bagaimana bisa kita masukkan obat ketika minum obat tidak mau, diselipkan ke minumannya atau diselipkan ke makanannya, seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak kami mendukung semua, jadi mereka juga bergantian ketika saya betul-betul lelah, sudah burn out, gantian mereka, karena mereka di luar kota semua. Jadi gantian, teteh jagain, ya udah mama mau kemana,
Nggak kemana-mana, saya paling ke Indomaret, jaraknya 200 meter dari rumah, sambil jalan ngagidig kalau kata orang Sunda mah. Jadi saya sambil wirid begitu Pak Hasan. Pulang saya sudah berkeringat, saya sudah bawa oleh-oleh walaupun cuma sebungkus 2 bungkus. Mama dari mana? Katanya. Jalan-jalan, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana trik kita menghadapi itu, ya hanya kita yang tahu. Dan kita harus explore bagaimana perasaan kita menghadapi semua itu. Gitu. Alhamdulillah anak-anak semua mendukung secara moral, material, walaupun kondisi mereka jauh, tapi mereka sering video call dan sebagainya. Itu Pak Hasan. Masya Allah. Iya. Terima kasih Bu Eti. Tadi saya mau menanyakan hal itu bahwa kan tidak selalu ya Ibu Eti dalam keadaan prima ya. Iya, betul. Saya tadi memang ingin menanyakan bahwa bagaimana dukungan keluarga, sesignifikan apa gitu bantuan yang kita butuhkan dan kita perlukan dari keluarga. Dan ternyata Ibu Eti sudah menyampaikan dan bahwa betapa penting sekali ya Bu Eti ya dukungan keluarga itu betul, agar bisa ya paling tidak tanda petik ganti suasana ya Bu Eti. Iya. Betul, cucu-cucu juga begitu. Ketika datang saya ini, Aki sedang begini ya, ayo ajak ngobrol Aki gitu. Kadang-kadang kan harus olahraga. Bagaimana olahraga? Saya sudah siapkan balon. Terus si cucu pegangin, Aki pukul balonnya. Jadi tangannya bergerak, Aki tendang balonnya, jadi bergerak seperti itu. Dan juga awalnya memang saya juga dari saudara-saudaranya, kakak adiknya juga terkejut dengan adanya perubahan perilaku. Kok bisa begini? Ya siapa yang mau? Nah, bagaimana saya memberikan pengertian kepada keluarganya. Begitu juga dengan tetangga. Karena di saat berkegiatan jam 11 malam sampai jam 3 pagi, itu ada kadang berteriak-teriak, kadang gedor-gedor pintu, dan saya selalu datangi tetangga di belakang rumah, kiri kanan, muka gitu. Saya bilang mohon maaf ya keadaan. Jadi saya sudah bicara begitu, saya tutup mata, tutup telinga, sampai pagar pun saya tutupi dengan fiber supaya ketika ODD saya berperilaku apapun di situ tidak kelihatan orang banyak. Kebetulan jalan di depan saya itu jalan yang sibuk karena ada sekolah. Ketika anak-anak pulang sekolah kadang-kadang kan berisik, tiba-tiba apa ya gitulah. Ya sudah, saya makanya selalu ada di sampingnya. Alhamdulillah didukung juga oleh semuanya, dan kembali lagi semua saya selalu minta tolongnya sama Allah. Ketika hal yang berat terjadi, ya Allah tolong saya, ya Allah mampukan saya, dan semua itu dijawab oleh Allah seketika. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya kalau bercerita ini jadi ya memang risiko terkena Alzheimer itu bisa dikurangi dengan menerapkan pola hidup sehat, berolahraga rutin, mengkonsumsi makanan yang seimbang, kemudian berpikiran positif dan beraktivitas secara produktif. Jadi bagaimana saya mengajak beliau berolahraga, kadang saya dengarkan murotal, kadang saya ngaji di sebelahnya. Kalau dengarkan saya ngaji malah tidur. Tapi ya sudahlah, mungkin memang begitu. Tapi beliau tenang begitu. Jadi ketika tantrum, saya hanya istighfar, saya hanya mohonnya sama Allah. Kadang beliau juga bukan KDRT ya Pak Hasan, karena beliau memang tidak menyadari. Kena juga saya agitasi seperti itu. Tapi saya menyadari bahwa semua itu bukan keinginannya. Beliau juga tidak tahu. Ketika beliau menyadari, beliau tidak minta maaf, tapi lihat gitu. Sakit kan Pak, saya bilang gitu. Jadi memang bukan kita memperlakukan dia anak kecil, tapi perlakuan kita harus lemah lembut gitu, penuh kasih sayang, walaupun udahnya sih saya mewek-mewek juga gitu ya manusia bahasa. Ya seperti itu, teraduk-aduk ketika kita bagaimana, beliau lalu tidak apa-apa gitu. Jadi perasaan saya memang teraduk-aduk dengan kadang-kadang kita senang, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita sedih, itu alhamdulillah mengolah psikis saya. Dan alhamdulillah saya didukung oleh teman-teman dan para ahli di bidangnya, ahli saraf, ahli jiwa, dan semua baik-baik memberikan informasi. Masya Allah.
Seperti ada gangguan pada Iya, Pak Hasan agak ngebis. di tempat Ibu Eti atau di tempat saya, Bu Susi? Di tempat Ibu Eti. Oke, Masya Allah. Baik, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita baru satu segmen yang kita dengarkan dari Ibu Eti Wijayanti ya, dan betapa Allah hadirkan keluhuran luar biasa ya pada Ibu Eti menyikapi semuanya ini. Dan baiklah Pak Ibu sekalian, sementara kita menunggu Ibu Eti, semoga Allah berikan kemudahan untuk bergabung kembali untuk melengkapi sharing dan pesan-pesan yang perlu menjadi pembelajaran dan perhatian bagi kita bersama. Kita undang berikut ini Ibu Dr. Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dit. Oke, Dr. Dit, saya kira kita sama-sama sudah mendengarkan bareng ya, Dr. Dit ya, bahwa bagaimana yang telah dihantarkan oleh Ibu Eti ya, mendampingi almarhum suami tercinta beliau ya, dan betapa leluasanya Ibu Eti bisa menuturkan ini semuanya, dan tentunya ada rasa bahagia bahwa dia sudah melakukan segala yang terbaik dari apa yang bisa beliau lakukan. Nah, sehingga kini Ibu Dr. Dit, kami ingin melihatkan dalam warna lain dari apa yang diemban oleh Ibu Dit sekarang ini. Bedanya kalau Ibu Eti kan suami beliau telah berpulang ke rahmatullah, dan sama-sama kita doakan semoga beliau kini sudah bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibu Dr. Dit kan masih terus alhamdulillah mendampingi Bapak, dan alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat ya Ibu Dit sekarang ya Ibu Dit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mungkin Ibu Usianya Dit 81 tahun sekarang, Bapak. insyaallah. Oke. Tadinya mau diajak sih, tapi dia bilang, aduh aku mau pakai kaos oblong, nanti ajalah lagi katanya. Oke. Nah, Ibu Eti tadi terputus ya Ibu Eti ya. Nah, Ya, nggak tahu kenapa ini susah lagi masuknya, jadi saya pakai HP Pak Hasan. Oke, nggak apa-apa, alhamdulillah. Baik Bu Eti, saya kira kita sudah mendengarkan ya satu segmen Ibu Eti dari kisah Ibu Eti tadi itu. Nanti akan ada segmen berikutnya Ibu Eti. Sementara kita mendengarkan sharing dari Ibu Dr. Dit, dan terima kasih sebelumnya Ibu Eti atas apa yang di-sharingkan, sangat menyentuh. Terima kasih Pak Hasan. Inspirasi. Di sini juga ada hadir Ketua CGI, Ketua Caregiver Indonesia, itu Ibu Tuti Sunarti. Nanti bisa beliau juga sharing ya. Boleh nanti. Baik. Baik, berikut ini Bapak Ibu sekalian kita ingin mendengarkan dari Ibu Dr. Dit. Kepada Dr. Dit kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah katakan bahwa dulu saya wajib sarjana. Ya, waktu dulu itu kan lulus dokter itu harus ke luar Jawa. Setelah pulang dari luar Jawa, jadi pada saat saya sudah dipesankan sama bagian Prof. Ana Elisabana itu, bahwa Dit kamu nanti bantu di bagian bayi perinatologi. Tetapi waktu saya kembali, bagian endokrin tidak ada ketuanya. Oleh karena itu, kepala bagian menyarankan saya pegang bagian endokrin. Bagi saya juga, kalau di Prof. Ana mungkin saya jadi kerocok, sedangkan di daerah saya sudah jadi bos. Oleh karena itu, saya langsung jadi kepala endokrin. Ya, tentu saya juga ingin waktu itu sebetulnya bidang endokrin itu paling menyebalkan ya pada waktu kuliah, tapi karena di Jakarta ada Profesor Sultan Asin sebagai bapaknya endokrin anak Indonesia, maka saya minta supaya saya di sana selama 3 bulan di UI bagian endokrin selama 3 bulan untuk mempelajari hal itu, kemudian juga melakukan penelitian-penelitian, kemudian setelah itu suami saya juga masuk Obgyn staf bagian kebidanan, tapi kemudian dia juga akan dipromosikan untuk S3-nya di Belgia, tetapi waktu itu ditawarin juga oleh direktur rumah sakit sebagai direktur pelayanan medis. Nah, suami saya itu senang manajemen. Oleh karena itu dia sekolah magister manajemen S2-nya ya, sehingga jadi direktur pelayanan medis ya di Hasan Sadikin gitu. Kemudian setelah itu saya disuruh sekolah di Belanda 3 bulan, kemudian di Sydney 2 bulan, kemudian juga proyek Badan Tenaga Atom Internasional untuk screening bayi baru lahir.
selama tiap tahun dari tahun 2000 sampai 2008 tiap tahun ke luar negeri untuk workshop dan sebagainya. Nah saya waktu suami saya mendapat serangan, saya merasa bersalah karena saya tidak mengatur makanannya dan sebagainya. Suami saya itu diabetes karena keturunan memang keturunan dari saudara-saudaranya yang dari kakak-kakaknya juga semua diabetes. Sebetulnya saya yang harus mengatur makannya dan sebagainya, tapi saya kok pergi-pergi aja gitu ya. Oleh karena itu saya merasa bersalah untuk itu. Kemudian ketika bagian kedokteran nuklir menawarkan saya untuk S3, kamu mau di Belanda kah, mau di Australia kah, silakan katanya untuk promotornya. Tapi pada waktu itu suami saya harus kena serangan, tapi serangannya nggak berat sih, serangannya cuma sakit dada saja. Kemudian diperiksa jantung, dikonsulkan ke harapan kita. Di harapan kita dikateterisasi oleh Pak Ote. Pak Ote itu suaminya Ibu Nani Ote tuh, yang itu kita ya. Itu pakarnya, maestronya itu untuk kateterisasi Pak Ote itu. Kemudian Pak Ote mengatakan, oh ini banyak sekali, ini ada 5 yang ada sumbatannya harus dioperasi ini katanya. Dan pada saat tahun 2004 itu belum begitu populer untuk tindakan lain. Oleh karena itu, untuk operasi itu siapkan 1 bulan di rumah tanpa obat-obat, karena kan ada obat pengencer darah. Kalau obat pengencer darahnya tidak di stop, nanti perdarahan pada operasi. Kemudian 1 bulan di rumah betul-betul nurut suami saya, tapi kasihan juga kan, maka saya bikin kolam ikan koi, beli ikan koi ratusan ribu, ada yang 1 juta, tapi pada mati. Jadi saya stres. Ikan koi pada mati. Akhirnya pakai ikan nila yang merah aja gitu. Alhamdulillah suami saya sebulan tidak mengerjakan apa-apa, tidak praktek dan sebagainya, akhirnya dioperasi. Kemudian dari rumah sakit, pada waktu itu suami saya itu sudah diminta oleh Ibu Mutakin Zainal Mutakin yang mendirikan Unisba, ingin mendirikan Fakultas Kedokteran Unisba. Oleh karena itu suami saya diminta menjadi direktur Al-Islam ya waktu itu. Jadi waktu serangan itu suami sedang jadi direktur Al-Islam ya. Oleh karena itu kemudian dari Yayasan Al-Islam juga menawarkan bagaimana kalau tindakannya di Kuala Lumpur. Kemudian dari Persekutuan Objin juga mengatakan bagaimana kalau kita daftarkan di Singapura. Terus suami saya bilang enggak, katanya. Saya ingin dihadiri oleh anak cucu pada waktu operasi. Oleh karena itu saya boyong di hotel Twin Plaza Hotel tuh dekat harapan kita ya. Di situ semua anak cucu saya yang masih bayi-bayi, saudara-saudara saya semua di booking di situ. Kemudian dilakukan operasi selama 9 jam ya kami ini, dan ternyata hasilnya bagus. Oleh karena itu pada waktu itu dioperasi oleh Dr. Maizul yang memang juga pakarnya dalam operasi bypass jantung itu. Dan akhirnya dari 2004 operasinya sampai sekarang alhamdulillah bagus ya. Dan tentu saja pada waktu ditawarin untuk S3 itu saya merasa bersalah. Kemudian saya kan dari segi agama itu pengabdian saya kepada suami itu lebih daripada pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu saya ingin mengurus suami ya. Kemudian tapi pada waktu suami 75 tahun pensiun tidak kemana-mana, anak-anak saya juga bilang, mama udah temani papa aja, nggak usah praktek lagi. Jadi saya berhenti praktek juga, padahal bidang endokrin anak itu sangat dibutuhkan. Tetapi ketika ada penggantinya baru saya berhenti prakteknya. Kemudian adik-adik saya tuh mengatakan, Teteh, oh kalau tidur masih dekap-dekapan sih sama si Akang, katanya. Saya bilang, bukan begitu, itu kakak-kakaknya, keponakannya meninggal, tidak tahu, pada tahu pagi-pagi udah nggak ada. Nah itu juga saya takutnya begitu ya, jadi ada serangan di dalam pada waktu tidur, dan tidak ada yang itu kan syahadat di telinganya ya gitu. Oleh karena itu ya
itu saya bilang dekap-dekapan itu maksudnya itu saya bilang supaya ketahuan. Jadi ngoroknya berhenti aja saya udah kaget banget gitu ya. Ya itu. Kemudian ya sekarang ini juga obat-obatan juga saya siapkan seperti ini. Jadi seperti ini obat-obatnya saya bungkus ya, ini yang pagi, yang siang. Ini banyak sekali obatnya, ada yang pengencer darah, ada yang untuk ginjal, ada yang banyak itu. Jadi udah saya bungkusin ya. Suami nggak tahu kalau ditanya itu, terus obatnya apa sih? Nggak tahu tuh, katanya dikasih istri racun kali katanya. Suka ngeri ya. Suami saya itu suka berkelakar gitu ya. Jadi itu saya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang di rumah kami, saya juga di rumah, tapi saya masih memberi kuliah ke koas kedokteran dari Universitas Islam Bandung sebagai pengajar ya. Waktu COVID daring, tapi sekarang udah mulai tatap muka ya. Jadi seminggu sekali atau 2 kali lah sebagai resource person di mahasiswa itu untuk bidang-bidang endokrin saya. Kemudian suami di rumah, ya. Saya bilang jalan-jalan Pak, katanya pagi-pagi. Nggak mau, itu banyak itu COVID di jalan katanya. Ya, alasannya ada saja. Gitu. Kemudian terus kalau saya ke pasar pulangnya, aduh. Kok lama banget sih ke pasar, ngapain aja. Padahal di rumah juga nggak apa-apa, jadi itulah yang agak cerewet. Nah, suami saya tuh nggak ikut ngaji bareng online karena apa? Karena beberapa dari tahun lalu pendengarannya itu berkurang, ya. Jadi istilah saya sih aktor, aki-aki torek. Jadi berkurang. Mau dibikin alat bantu dengar itu sekarang lagi begini kan, lagi COVID-nya, takut juga ke rumah sakit. Oleh karena itu saya hanya ceritakan saja apa-apa yang kami dapatkan, terutama tapi kalau Profesor Nasaruddin itu pengen dia jadi dikeraskan saja ininya, suaranya gitu ya. Jadi itu jadi memang menurut saya, dan mengenai dia tidak demen meskipun 81 tidak demen. Kalaupun itu kan ada demensia itu ada di surat An-Nahl ayat ini ya Pak Hasan, ayat 70 ya, bukan An-Nahl ayat itu di apa, An-Nahl ayat 70 ya Pak Hasan, bahwa Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia tua renta sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Jadi itu memang sunatullah ya Pak Hasan ya. Jadi itu, tapi saya mencegah pikun itu apa? Saya itu ngajar itu browsing, mengupdate ilmu-ilmu itu dari sekarang kan ada Google tuh ya, lihat di situ semua ada mengupdate ilmu-ilmu untuk anak-anak itu. Jadi itulah pekerjaan saya sehari-hari kan. Tentu saja anak-anak saya juga sudah mapan semua. Jadi anak saya yang kedua itu dokter spesialis anak bagian neonatologi, suaminya ahli jantung ya. Jadi saya tidak khawatir karena ada menantu yang ahli jantung ya. Kemudian yang bungsu itu kepala puskesmas ya. Jadi saya alhamdulillah ya, Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada saya. Nikmat dapat suami juga sekarang masih sehat ya. Nikmat untuk mengikuti NBO ini ya, segala seperti kata Pak Hasan di awal-awal itu kan berlalu lalang, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah ya. Alhamdulillah, bersyukurillah ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu saja dulu Pak Hasan, barangkali nanti kalau ada yang menanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Dit atas sharingnya. Tapi Bapak mau ngikutin semua ya Bu Dr. Dit ya, dengan aturan-aturan yang dibuat. Tapi Dr. Dit masih kepingin mau meneruskan lagi S3-nya, disertasinya?
Enggak lah. Enggak ya, ini cukup ya. Oke, baik Bapak Ibu yang berbahagia ya, kita sudah mendapatkan dua segmen yang benang merahnya sama ya, bahwa bagaimana pengabdian yang dilakukan. Namun tadi untuk Ibu Eti, bahwa beliau tuntas puas bahwa telah dapat melaksanakan amanah sebaik-baiknya dan kini suaminya telah kembali kepada Allah. Sama-sama kita doakan semoga Allah bahagiakan suami Ibu Eti di alam kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada Ibu Dr. Dit, memberikan pembelajaran kepada kita semuanya bahwa bagaimana beliau melakukan yang terbaik selagi Allah masih memberikan kesempatan untuk beliau melakukannya. Dan mengharukan sekali tadi itu ketika Ibu Dr. Dit menjelaskan bahwa dikomentari oleh keponakannya masih mendekap suaminya dan ternyata Ibu Dit sedang mengecek bagaimana detak jantungnya dan sebagainya. Luar biasa sekali. Nah baiklah Bapak dan Ibu, berikut ini sama-sama kita mengundang tamu ketiga pada pagi hari ini, yaitu Dr. Winnie. Dan tentunya selain kepakaran beliau sebagai dokter, kita juga dari apa yang diceritakan oleh Ibu ini, dan saya pun kenal juga dengan ibunda tercinta beliau ya, yang sampai saya usia berapa Bu ini, usia Ibu? Oktober ini 93 Pak Hasan. 33 tahun, Masya Allah. Dan bukan hanya Ibu ini, termasuk juga suami Ibu ini, Kang Aris Mufti, begitu telatennya di dalam melakukan perawatan ini. Oke Bu ini, silakan Ibu ini boleh mengkaitkannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eti, Ibu Dr. Dit, ataupun ada segmen lain yang mau disampaikan, silakan Ibu ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan, luar biasa, Masya Allah sharing dari Bu Eti, kemudian juga dari senior saya, luar biasa sekali Ibu Dr. Dit ya, beliau bagaimana dari kedua pembicara ini, bagaimana kita memposisikan sebagai istri ya, namun juga kita mempunyai kewajiban terhadap keluarga, khususnya suami, sehingga nanti akan terlihat bagaimana kita menjalani aktivitas tersebut ya, bagaimana kita menseimbangkan dengan keinginan kita untuk terus maju. Itu yang dialami oleh Ibu Dr. Dit yang luar biasa sekali. Beliau sangat knowledge di bidang keilmuan kedokteran, namun beliau siap mundur karena pertimbangan yang sangat oke. Ini yang saya dapat bahasan dari dua pembicara tersebut. Kemudian kalau saya melihat dari kedua pembicara ini, saya coba melihat sebagai seorang rehab geriatrician ya. Jadi kalau kita mengenal yang namanya geriatrik, atau kita mengenal pasien geriatrik, maka tentu kita juga mengenal pasien lansia, yaitu pasien yang lebih dari 60 tahun, namun kalau pasien geriatrik lebih dari 60 tahun, namun mempunyai dua atau lebih, minimal 2 masalah pada sistem organnya, misalnya masalah pada jantungnya, masalah pada endokrinnya, namun juga ada masalah pada otaknya, begitu ya. Jadi oleh sebab itu Ibu Eti membawanya ke tim geriatrik, itu udah betul sekali. Awal muasalnya pelayanan geriatrik itu dimulai di Jogja, kemudian di FKUI RSCM kita memulainya 1900 akhir atau 2000 awal. Kita membentuk tim geriatrik, utamanya terdiri dari internis geriatrician, kemudian rehab geriatrician, dan psiko geriatrician. Nah inilah insya Allah menjadi tim pendukung untuk masalah geriatri, termasuk Pak Hasan masalah untuk demensia. Dari pengalamannya Ibu Eti yang luar biasa sekali, ya beliau mengalami emosi seperti naik jet coaster. Istilah beliau tadi teraduk-aduk sampai nangis dan sebagainya. Nah, itu yang kita kenal sebagai burnout pada caregiver. Jadi caregiver itu bisa spouse caregiver, pasangannya yang menjadi caregiver, bisa anak-anaknya, namun bisa juga profesional caregiver ya. Nah, khusus untuk pasien demensia,
karena mereka akan mengalami masalah lupa ya. Jadi mengingatnya mungkin demensia itu kalau saya mengingatnya ABC. A-nya itu ADL, Activity of Daily Living, ya dia mulai terganggu. B-nya behavior, tadi yang disampaikan oleh Bu Eti, kadang teriak-teriak begitu ya, kadang marah gitu, kadang kesel. Nah itu adalah perubahan behavior yang terjadi pada demensia. Kemudian C-nya kognitif ya, jadi terjadi gangguan kognisi ya yang berupa gangguan memori khususnya short term memory atau memori jangka pendek, kemudian gangguan berbahasa, gangguan atensi ya dan juga gangguan fungsi eksekutif. Itu yang terjadi kalau kita mengingat ABC tadi. Nah, pada Bu Eti, suami beliau almarhum juga mengalami BPSD ya, Benign Psychological Syndrome of Dementia atau gangguan isi pikir, terjadi delusi, terjadi salah identifikasi ya. Nah, itu yang terjadi termasuk halusinasi. Tak mudah kita tahu teorinya ya, tak mudah tentu bagi yang merawat terutama spouse caregiver. Oleh sebab itu Pak Hasan, Bu Eti, barangkali kalau kami selalu menyarankan bahwa betul sekali kita harus merawat suami kita atau orang tua kita ya, karena tadi di Al-Quran juga di Anal ya surat ke-16 ayat 70 sudah dibacakan oleh Ibu Dr. Dit bahwa yang akan terjadi kepikunan ya pada beberapa orang atas Allah ya, atas indikasi dari Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akhirnya kita harus mengukur seberapa masalah dari demensia yang didapat pada ODD pasangan kita atau orang tua kita ya. Kemudian juga bagaimana daya tahan kita. Tadi Bu Eti sudah bilang ajlok-ajlokan emosinya ya. Nah, untuk menghindari caregiver burden tadi, memang kita sudah ada alat ukurnya apakah ini sudah sampai tingkat burden. Dan juga kalau kami biasanya menyarankan berbagi pekerjaan pada caregiver untuk hal-hal tertentu. Ini juga individual karena ada yang tidak mau suaminya dibantu oleh yang lain atau barangkali ODD-nya yang tidak mau. Namun bila memungkinkan maka misalkan ganti pampers begitu ya, misalkan memindahkan dari tempat tidur ke kursi roda yang membutuhkan energi cukup besar, nah itu kita bisa bekerja sama dengan bantuan caregiver. Tetap caregiver utamanya adalah Bu Eti ya, atau keluarganya ya. Atau juga kami bisa menyarankan Pak Hasan biasanya Bu Etinya gitu ya, caregivernya ini dia lebih berperan juga sebagai caregiver namun juga sebagai manajer caregiver. Tadi ditunjukkan oleh Dr. Dit, beliau yang memanage obat-obatan misalnya ya. Namun untuk pekerjaan lainnya itu bisa didelegasikan. Nah, ini idealnya tentu demikian, namun kembali lagi individual sekali. Nah, ini karena perawatannya jangka panjang. Ya, sehingga kita bicara daya tahan. Ini sebabnya kalau kami di geriatri memotret kondisi supporting sistemnya gitu ya, keluarganya, pasangannya ya, ada ART-nya yang bisa mendukung atau sudah diperlukan caregiver yang profesional. Nah, itu semata-mata karena perjalanan penyakitnya jangka panjang. Kemudian yang kedua, ditemukan oleh Bu Eti pada beberapa tahun yang lalu ternyata suaminya ada perubahan ya. Nah, ternyata secara teori ini memang perubahan pada pasien-pasien demensia ini sebetulnya secara patofisiologi kita sebutnya demikian ya, Alzheimer disease yaitu sudah terjadi prosesnya beberapa tahun sebelumnya. Begitu ya. Sebelum tampak kehilangan memori, sebelum tampak perubahan perilaku atau BPSD tadi. Itu sudah terjadi proses di otak kita begitu. Namun belum kenali
ya. Namun demikian, dengan perjalanan keilmuan sekarang ada beberapa instrumen yang bisa menangkap terjadinya perubahan-perubahan tersebut 10 tahun sebelum tampak begitu. Sebelum akhirnya keluar diagnosis demensia. Jadi dia masih prademensia atau kita masih sebutnya masa transisi, kita sebutnya mild cognitive impairment. Jadi inilah kemajuan ilmu sehingga kita bisa melihatnya ya. Contohnya, maka keluarga harus sangat aware gitu. Misalnya ada hal-hal yang sudah sangat familiar sekali dikerjakan oleh seseorang, namun menjadi berkurang keterampilan tersebut begitu. Nah, ini kita sudah harus waspada. Tentu bukan hanya ini gejalanya, tapi salah satunya demikian. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang biasa masak menggunakan blender, nah anaknya mengamati atau suaminya mengamati, kok sekarang dia udah enggak ngeh lagi pakai blender dan hal-hal lainnya, nah itu bisa menjadi salah satu pertanda. Dengan perkataan lain, makin dini diketahui tentu makin bagus ya. Ini juga Allah sudah memberikan bahwa sel-sel neuron kita tuh 80 sampai 100 miliar ya. Jadi kalau rusak itu maka daya adaptasinya dari otak kita juga sangat kuat sehingga tadi perkembangan gejalanya perlahan-lahan ya, awalnya sangat sedikit, sulit dikenali ya, sehingga 10 tahun setelahnya baru keluarga melihatnya dan membawanya ke dokter atau ke tim geriatri. Itu barangkali yang saya lihat dari pengalaman Ibu Eti suaminya ya, ini contoh yang sangat baik sekali. Kenapa terjadi BPSD, gangguan isi pikir yang akhirnya delusi dan marah-marah? Salah satunya didasari adalah tadi kognisinya terganggu. Salah satunya gangguan berbahasa. Maka akan sulit sekali ODD tadi untuk menyampaikan, mengekspres apa yang dia rasakan gitu loh. Ya, karena dia sudah sulit memilih kata-kata, dia sudah acak adul berbahasanya, sehingga mau ngasih tahu kalau ada sakit, ada gatal di punggung, atau lagi boring aja nih, lagi bosan aja, nah itu tidak tersampaikan dengan kata-kata seperti kita orang normal. Lalu bagaimana disampaikannya? Dalam bentuk marah-marah tadi, begitu ya, dalam bentuk kenapa sih kok pulangnya lama banget, gitu dan sebagainya, atau bahkan beberapa pasien saya ada yang terus cemburu, begitu. Kamu nih ya selingkuh ya sama ini. Nah, sebetulnya barangkali secara ilmu kedokteran itu ada hal yang ingin disampaikan, namun karena gangguan fungsi berbahasa, gangguan short term memory tadi, nah inilah yang dialami oleh Bu Eti, namun beliau dengan kasih sayangnya mencoba mengartikan apa sih maksudnya dari almarhum Bapak, almarhum suami ya, dan beliau juga mengalami tadi menjawabnya kadang-kadang memperlakukan seperti anak, kadang-kadang memperlakukan seperti sahabat. Saya kira itu udah benar sekali dikerjakan oleh Bu Eti. Masya Allah sekali ya. Itu barangkali Pak Hasan. Kemudian kalau pandangan saya tentang bagaimana Dokter Dit merawat suami yang sekarang usianya 81, alhamdulillah Bu Dokter ya, beliau ada 5 sumbatan, akhirnya kita mendapat masukan dari Budit bahwa secara genetik memang diturunkan diabetes mellitus. Nah, begitu. Nah, kalau kita bicara diabetes mellitus, maka dia termasuk adalah penyakit kronik ya. Kalau di Kementerian Kesehatan dikelompokkan dari non-infectious disease, jadi PTM, penyakit tidak menular. Dan ternyata secara riset dari Kemenkes, angka penyakit tidak menular itu masih menjadi masalah di Indonesia. Jadi bukan hanya masalah infeksi, ya infectious disease atau penyakit infeksi, tapi penyakit tidak menular antara lain diabetes mellitus, hipertensi yang akhirnya menjadi sakit jantung dan sebagainya, itu masih menjadi masalah di Indonesia. Kalau di negara maju mungkin masalah infeksi sudah tertangani, maka di Indonesia masih disebut double burden. Jadi penyakit infeksi masih tinggi, ya kita masih 3 besar untuk penyakit TB setelah bertahun-tahun TBC.
kita masih termasuk 3 besar setelah India dan Brazil untuk morbus Hansen atau kusta. Nah, gitu ya. Jadi emang negara kita masih seperti itu Pak Hasan ya. Jadi akhirnya salah satu barangkali yang bisa saya sampaikan di sini bahwa pencegahannya dengan tadi pola hidup sehat. Nah, barangkali ini bukan sekedar teori, tapi saya lihat perjalanan dari ibu saya. Ya, ibu saya alhamdulillah nanti Oktober umur 93. Masya Allah, alhamdulillah. Sampai sebelum COVID, beliau setiap hari masih jalan karena hobinya jalan. Jalan kemana aja? Nengok adiknya yang sudah demensia, ya. Kemudian nengok teman-temannya yang kena stroke dan stroke berulang, begitu ya, dan sebagainya. Itu kuriling sampai saya kasih 1 mobil dan 1 supir. Kemudian supir udah punya list hari Senin ke sini. Jadi digilir Pak Hasan. Gitu. Namun terjadinya COVID, maka beliau nggak bisa keluar lagi dan akhirnya itu yang men-trigger beliau untuk terjadi penurunan fungsi kognisi. Masya Allah. Sehingga sekarang ibu saya sudah masuk fase transisi, kita sebut mild cognitive impairment ya, 1 stage sebelum dia masuk demensia gitu. Nah, beliau sudah mulai juga sulit berbahasa dan sebagainya. Namun karena beliau punya tabungan sehat, ya, ini yang saya coba potret dari beliau kakak beradik, beliau umur 93, adiknya di Bandung masih tinggal sendiri di rumah umurnya 91, adiknya yang satu lagi di Kebayoran Baru yang ada fotonya Bu ini bisa di-share. Ada di ini Bu Pak Hasan di PPT saya yang demensia yang saya udah kirim ke Pak Hasan. Nah, 3 ibu itu adalah ibu saya. Mau ditayangin lagi boleh Bu ini. Kalau mau ditayangin lagi boleh nih, bisa share. Nanti Pak Hasan aja yang tayangin. Nah, jadi 3 ibu ini ternyata punya masa kecil, mereka tinggal di Koto Gadang karena ibu saya orang Koto Gadang, dan Koto Gadang itu 1 lembah Pak Hasan. Ya, Ngarai. Nah, pernah kan Pak Hasan ya? Nah, beliau sekolahnya di Bukit Tinggi. Jadi beliau harus naik Ngarai tiap hari dan nggak bisa jalan, kata ibu saya, harus lari kalau nggak merosot. Masya Allah. Jadi beliau harus lari, kemudian pulangnya dari Panorama ya di Bukit Tinggi, dia juga harus lari gitu. Nah, ternyata ini tabungan sehat beliau. 1, jadi aktivitas fisiknya dari beliau kecil sudah tertata baik, kemudian menikah dengan ayah saya yang tentara, yang juga suka olahraga, maka sampai umur 85-an ya, 80 ketika ayah saya masih ada, mereka seminggu 3 kali olahraga aerobik dengan Prof. Sadoso di GBK. Nah, kita kan belum tentu kayak gitu. Masya Allah. Itu dari aktivitas fisik. Kemudian healthy lifestyle yang kedua adalah nutrisi. Beliau nggak kenal yang namanya jajan Pak Hasan. Bakso apaan itu gitu, nggak ngerti dia gitu. Kalau kita kan doyan banget. Nah, dan dia sangat konsisten gitu loh. Makannya hanya makanan rumah gitu ya, dan itu dilakukan sampai umur 93 begitu. Masya Allah. Nah, kemudian tentu ya domain yang ketiga dari healthy lifestyle adalah manajemen diri, manajemen emosi ya. Nah, dari 3 itu makanya saya lihat kenapa ibu saya bisa survive, adiknya bisa survive, dan adiknya juga bisa survive. Nah, kalau kita melihat tadi suami dari Ibu Dokter Dit, yaitu kita tidak bisa menolak karena itu sudah genetik ya. Namun demikian memang tidak ada kata terlambat untuk healthy lifestyle. Saya kira Dokter Dit sudah melakukannya dengan baik, dengan mengatur aktivitas fisiknya, tetap keep active, keep moving sesuai dengan kemampuannya. Kedua tentu nutrisi di sini akan rendah karbo ya, diet rendah karbo. Yang ketiga tentu stress management dan termasuk manajemen untuk terus menambah keilmuannya. Beliau bisa dengar NBO, beliau bisa searching di Mbah Google. Nah, ketiga itu akan saya kira mempertahankan quality of life dari kita semua yang udah 60 ke atas, khususnya suami dari Budin. Demikian Pak Hasan, mudah-mudahan bahasan tambahan ini ada manfaatnya buat Ibu Dr. Eti yang kita sudah dengar sharingnya, dan juga tentu saya tidak bermaksud
menguliahi dosen saya. Enggak, tetapi barangkali karena beliau pediatri, maka saya memberanikan diri, saya urusannya geriatri gitu. Jadi barangkali mesti nggak apa-apa ya Dokter Dit ya. Demikian Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winnie. Ya buat saya pribadi pun kan kita kan harus mewaspadai juga perjalanan umur ini kan ya. Nah, apakah benar ya Bu ini kalau seandainya kita menjaga konsistensi aktivitas kita dalam apakah kita secara fisik ya dengan olahraga tadi itu ataukah dengan membaca buku dan kemudian terutama dalam Al-Qur'an ya bahwa ini akan sangat berpengaruh positif ya dalam upaya kita memaintain kesehatan dan mencegah terjadinya demensia itu secara dini gitu kan ya. Nah, sebagai contoh misalnya saya sendiri misalnya sampai dengan sekarang ini kan dari dulu kan ya hampir dikatakan sangat sedikit sekali yang pernah menggunakan sopir itu Bu Winnie. Jadi saya berusaha sampai sekarang ini nyetir sendiri kemana-mana gitu Bu Winnie ya. Karena saya merasa sendiri bahwa kalau seandainya kita disetirin orang misalnya ini hanya dalam waktu 10 menit Bu Winnie itu kita bisa tertidur gitu Bu Winnie ya. Nah tapi kalau dengan nyetir sendiri kan praktis kan nggak akan mungkin kita bisa tidur ya. Kalaupun toh misalnya ngantuk sekali ya paling berhenti pinggir jalan kan kita bisa tidur gitu kan ya. Nah kemudian saya banyak juga mendapati kisah-kisah bahwa orang-orang tua kita gitu kan ya sampai dengan usia lanjut ya dengan kebiasaannya membaca Al-Quran gitu kan ya dan terus ya alhamdulillah misalnya yang saya dapati dari almarhumah ibu sendiri misalnya kan sampai akhir kehidupannya tidak mengalami demensia tapi Al-Quran itu menjadi bagian kesehariannya yang luar biasa bisa 3-4 juz sehari itu membaca Al-Quran itu. Nah kira-kira korelasinya hal ini bagaimana kira-kira Ibu ini ya? Ya, baik Pak Hasan. Pertama tentang aktivitas fisik, betul sekali kita aktivitas fisik tergantung dari kita. Kalau Pak Hasan misalnya dengan melakukan mengendarai mobil, pada waktu itu kita akan fokus atensinya, kita harus bisa melihat ke depan, ada mobil di depan kita juga melihat kaca spion, di belakang ada mobil kita, bahkan kita lihat spion samping, ada motor yang mau nyalip dan sebagainya, maka dengan sendirinya akan terjadi aktivitas di otak begitu ya, sehingga saya kira itu sangat baik sekali untuk menjadi salah satu latihan agar otak kita terus terstimulasi ya, karena otak sama seperti otot, kalau dia tidak digunakan maka dia akan atrofi atau mengecil, otak pun demikian. Nah, kemudian tentang baca Al-Quran, ada beberapa penelitian, bahkan penelitiannya di luar, di Amerika, yang menyebutkan setiap huruf Al-Quran itu apabila dibaca dengan tajwid yang baik dan benar, maka dia akan memberikan gelombang otak yang baik. Gitu. Jadi kita ada gelombang alfa, beta, gamma, delta. Nah, ini salah satu gelombang otak yang menyejukkan begitu. Itu apabila dibaca dengan baik dan benar dan secara kontinu. Jadi kata kuncinya aktivitas fisik ataupun baca Al-Quran tadi, stimulasi tadi, kata kuncinya adalah continuity. Nah ini yang dilakukan oleh Ibunda Pak Hasan, maka ini akan terus mempertajam stimulasi pada otaknya. Jadi itu ada penelitiannya. Termasuk dengan sholat pun demikian, gerakan-gerakan dari sholat ya yang kita lakukan, dan kenapa sholat itu subuh 2 rakaat, kemudian 4, kemudian 3 dan 4, ternyata itu ada penelitiannya juga, salah satu profesor di Amerika yang di situ terjadi pertukaran muatan elektron-elektron begitu, apalagi kalau dilakukannya secara bersama-sama katakanlah di masjid ya. Sekarang mungkin sudah bisa dengan protokol ketat ya, kita bisa melakukan. Ternyata itu memang ada seorang profesor ilmu fisika gitu yang terjadi lompatan-lompatan dari sebelah kita begitu, muatan-muatan elektron positif dan negatif, sehingga terjadi keseimbangan. Jadi itu barangkali yang bisa saya jawab Pak Hasan. Baik, terima kasih Ibu ini. Baiklah Ibu Eti, Ibu Dr. D dan Ibu ini. Berikut ini saya ingin mengundang seseorang yang beliau menulis di kolom chat, tapi saya akan hadirkan secara langsung Pak Boy Busmar.
Pak Boy Busmar mungkin bisa di-sharingkan dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa dihantarkan apakah kepada Ibu ini ataukah kepada Ibu Dr. Dit ataupun kepada Ibu Eti sebagai 3 narasumber utama kita pada hari ini. Silakan Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, beranda pagi ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya banyak belajar. Kebetulan ayah saya usianya 97 tahun. Sekarang 97 tahun. 97 tahun. 3 tahun yang lalu, beliau itu masih baca Al-Quran sesudah setiap sholat maghrib. Masya Allah. Tapi belakangan beliau tidak lagi baca Al-Quran, selalu termenung gitu ya. Tapi komunikasi dengan cucunya masih bisa mengenal, masih bisa bertanya. Kalau saya mau pamit, saya mau pulang, ya pulang, hati-hati. Ya, masih bisa demikian. Dan sehari-hari masih baca koran setiap pagi itu, setiap pagi. Fisiknya itu memang udah mulai lemah, jalannya harus pakai tongkat, ya, kemudian dan sehari-hari untuk mengatasinya, saya latih sendi-sendinya dengan menggerakkan sendi lutut, sendi lengan, siku, dan sebagainya. Dulu beliau masih selalu sholat. Belakangan tidak lagi. Kemudian saya coba duduk di samping beliau, saya sebagai imam, beliau sholat. Beliau kadang-kadang mengikuti gerakan sholat kita itu. Tapi kadang-kadang lupa juga gerakan ini. Jadi pertanyaan saya, kita sebagai anak, bagaimana dalam hal sholatnya ini? Haruskah kita selalu mengajak sholat berjamaah atau tidak? Dan saya sendiri memang tidak setiap hari di rumah ayahanda. Mohon tanggapan gimana? Juga nasihat dari Dr. Wandarani, Ibu Dit, dan Ibu Eti. Terima kasih. Masya Allah Pak Boy, terutama tadi kita mendengar dari Ibu Dr. Winnie ya, bahwa beliau masih bersama dengan Ibunda usia 93 ya Ibu Winnie ya? Iya Pak Hasan. Nah sekarang kita dengar dari Pak Boy bahwa ayahanda usia 97 tahun ya, dan masih bisa beraktivitas itu. Nah mungkin Ibu Winnie bisa menambahkan keterangannya Ibu ini bahwa sejak 3 tahun terakhir ini mengalami hal yang demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Boy. Sharingnya, semua ilmu yang didapat dari pengalaman pasien akan menambah wawasan kita semua ya, khususnya kami sebagai dokter itu belajar dari pasien. Jadi kalau kita lihat ayah beliau, alhamdulillah 97 tahun, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Namun 3 tahun yang lalu sudah mulai tidak baca Al-Quran, bahkan termenung ya. Nah, bisa jadi kita memang harus melihat mungkin sudah mulai terjadi penurunan fungsi kognisinya tadi ya. Namun kalau kita lihat penurunan fungsi itu juga ada 7 gradasi ya. Kalau tadi Ibu Eti sudah masuk demensia. Kalau tadi ibu saya mungkin masih masuk mild cognitive impairment. Kalau orang tua dari Pak Boy, saya belum periksa, cuma dengar dari ceritanya, mungkin beliau masih masuk, bisa masuk di normal aging, jadi usia lanjut normal, ya, tidak ada gangguan fungsi kognisi begitu. Namun sudah menuju ke pra-MCI, pra-mild cognitive impairment, yaitu tahap 2, di mana sudah mulai ada penurunan fungsi kognitif sangat-sangat ringan. Kadang disebut subjektif cognitive decline gitu ya. Jadi belum seperti ibu saya, namun di bawahnya. Jadi itu kita sebut tahap kedua pre-MCI. Kalau ibu saya sudah tahap ketiga, mungkin di situ. Jadi penurunan fungsi kognitif yang sangat ringan, ini salah satunya ditandai hal-hal yang familiar dan sudah biasa dikerjakan secara bertahun-tahun, antara lain beliau biasa baca Al-Quran ya, namun keterampilan itu menjadi berkurang.
bahkan menurun ya. Barangkali kalau diajak diskusi beliau masih bisa mengatakan bahwa iya nih kok saya sekarang mulai kesulitan mengenal huruf-huruf Al-Qur'an. Mungkin masih bisa tuh kalau di tahap kedua tadi ya. Saya kira paling beliau di tahap pertama atau tahap kedua. Nah, salah satu hal lainnya bisa tadi baca Quran bareng dengan yang memungkinkan, apakah itu anak, mantu, cucu, amancu, silakan nanti dibuat digilir begitu ya. Atau kalau beliau juga bisa mendengarkan. Namun kalau mendengarkan saja tanpa ditemani pasif gitu. Jadi lebih baik memang ada touch emosinya. Nah, mungkin ini bisa digilir seminggu berapa kali, dan ini penting supporting sistemnya. Jadi Pak Boy harus mendata anak, mantu, cucu dari ayah itu siapa aja dan yang available siapa aja. Itu satu. Kemudian baca koran kalau beliau masih minat. Nah, ini kita bisa bacakan gitu ya. Hal-hal yang belum minati, entah itu politik, entah itu agama, dan pendek-pendek saja. Membacakannya juga harus bahasa yang ringkas, kalimat yang pendek. Karena beliau mungkin sudah sulit berbahasa yang baik. Kemudian beliau sudah fisiknya lemah dan pakai tongkat, resikonya jatuh sangat tinggi, maka sudah mulai ada pendampingan. Nah, tinggal ini pendampingannya apakah hanya supervisi saja, apakah sudah mulai kalau bangkit dari kursi mau berdiri, beliau masih bisa berpegangan di meja atau sudah harus dibantu berdirinya. Kalau ibu saya sudah harus dibantu berdirinya. Beliau pegangan, tetapi kita akan mengungkit beliau mohon maaf, di ketiaknya, begitu, jangan di tangan, karena kalau di tangan bisa nanti tangannya jadi fraktur karena osteoporosis. Jadi kita di ketiak, kita angkat. Bisa satu orang, bisa dua orang. Nah, ini tentu harus kenali dulu oleh Pak Boy atau dibawa ke tim geriatri. Nah, untuk sholat, kalau beliau masih bisa sholat, masih mau sholat ditemani gitu, ini juga bisa dilakukan bersama-sama begitu ya. Bahwasanya beliau tidak menggerakkan sepenuhnya, tetapi untuk mau sholat saja itu sudah stimulasi kognisi. Untuk menggelar sajadah ya, itu bahwasanya kita sholat 4 rakaat, beliau 2 sudah berhenti, itu tidak apa-apa, tetapi tetap keep in touch dengan aktivitas sholat. Barangkali itu Pak Boy, Pak Hasan. Terima kasih. Masya Allah, Ibu ini lengkap sekali dan runut sekali yang disampaikan oleh Ibu ini. Ya, mudah-mudahan Pak Boy dapat mengambil hikmahnya Pak Boy ya dari yang dijelaskan oleh Ibu ini. Dan juga tadi itu sependapat dengan Ibu ini ya, bahwa dalam usia seperti itu melaksanakan sholat dan aktivitas lainnya ya memang tingkat pemakluman kita akan dibutuhkan menjadi lebih tinggi lagi tentunya. Nah, di sini mungkin boleh jadi ada Ibu Eti bisa sedikit sharing ya menghadapi situasi yang dihadapi oleh Pak Boy. Adakah dari Ibu Eti yang mau disampaikan untuk Pak Boy? Silakan Ibu Eti. Terima kasih. Kalau menurut saya, setelah apa yang saya alami, jadi bagaimana kita bisa bersinergi dengan pikiran orang dengan demensia. Bagaimana memperlakukan ODD dengan hormat. Kemudian yakinlah dengan sikap kita, siap atau tidak, berdamailah dengan diri sendiri untuk memahami perubahan perilaku ODD yang kita sayang. Itu saja barangkali Pak Hasan, karena tidak ada yang lebih paham kecuali kita. Bagaimana kita menyikapi perubahan perilaku anggota keluarga kita. Itu saja. Terima kasih, Eti. Baik. Terima kasih Ibu Eti. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ada peserta ini menuliskan di kolom chat di sini bahwa ibundanya kembali kepada Allah itu dalam usia 100 tahun ya. Dan dengan kebiasaannya membaca Al-Quran, mungkin Ibu Asma ini bisa sedikit berbagi apa saja yang Ibu Asma ini dapati dalam kehidupan beliau. Tolong di-unmute Ibu Asma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan. Silakan Ibu. Maaf Pak Hasan, saya tutup video. Nggak apa-apa. Silakan sharing saja Ibu. Terima kasih banyak Pak Hasan. Tidak banyak yang saya menceritakan. Pengalaman saya memang, saya tuh mengurus ibu saya tuh selama 30 tahun.
mulai saya menikah dengan suami saya bikin perjanjian. Kalau mau menikah dengan saya, ibu saya harus saya bawa kemana saya pergi. Kemudian suami saya dengan senang hati. Jadi itulah, jadi selama 30 tahun saya mengurus ibu saya, karena saya ditinggal bapak saya itu umur 6 tahun. Dan ibu saya membesarkan saya sebagai anak yatim. Kemudian selama saya mengurus ya, bersama dengan ibu saya, yang saya tahu ibu saya itu suka ke masjid. Setiap subuh, setiap maghrib. Jadi sampai umur beliau, umur 80 tahun pun beliau masih ke masjid. Tapi sampai umur 100 tahun itu, ada 10 tahun beliau tidak ke masjid lagi, tapi tetap salat subuh, semua salat tidak pernah tinggal. Kemudian beliau baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian beliau juga puasa, dan tidak hilang ingatan gitu. Kemudian tapi akhir-akhir beberapa bulan sebelum meninggal beliau suka lupa. Beliau itu bilang begini, kok pensiun, kami manggilnya Ami ya, kita manggilnya Mami. Kok pensiun Ami nggak diambil-ambil ya, gitu-gitu. Kan tiap bulan diambil sama yang ini gitu. Terus beliau bilang, nggak pernah, nggak sekalipun. Jadi, saya baru tahu. Kebetulan saya orang kesehatan juga, jadi saya, ibu saya udah mulai lupa gitu. Jadi saya paham. Kemudian beliau makan juga, kok Ami nggak dikasih makan, padahal baru makan Pak Hasan. Terakhir mau 3 hari mau meninggal juga gitu. Ami mau makan ya, padahal baru makan. Tapi alhamdulillahnya saya singkat aja, mungkin banyak yang mau bicara lagi. Di dalam beliau mau meninggal itu dalam keadaan mau baca Al-Quran. Sudah itu mau saya bawa ke rumah sakit, tiba-tiba beliau nggak mengorok gitu. Mau habis minta makan tuh ngorok aja. Kemudian saya, astagfirullahaladzim. Nggak lama, 5-10 menit kemudian sadar lagi. Sampai di rumah sakit, ngorok lagi. Terus sampai itu terjadi ada 3 kali. Ya 3 kali. Tapi terakhir beliau berkata-kata, ya Allah, ampuni dosaku, selamatkan anak cucuku, terima iman Islamku. Kemudian beliau tidak sadar lagi. Dan akhirnya ia meninggal dunia. Dan saya memang waktu setiap saya meninggalkan ibu saya berbicara begini. Ya Allah, kalau engkau aku mengambil ibuku, ya Allah, akan mengambil amiku, ya Allah. Tolong dalam pangkuanku, ya Allah. Jangan sampai aku tertipu. Saya meninggalkan ibu saya tidak pernah sekalipun, Pak Hasan, kecuali saya bekerja. Saya di kesehatan polisi. Saya bekerja, saya tinggalkan. Kemudian saya hanya pergi mengaji, saya tinggalkan. Tidak pernah saya jalan-jalan dengan anak suami saya, kemudian ibu saya tinggal belum pernah sekalipun. Yang ada pun jalan-jalan dari kantor, ada jalan-jalan kemanapun ibu saya bawa. Tidak pernah pasang. Jadi itulah yang makanya begitu ibu saya meninggal, rasanya saya senang sekali bisa merawat ibu saya selama itu. Bisa mengurus beliau, walaupun dosa saya juga pasti banyak. Mungkin tidak semua keinginan beliau saya bisa lakukan. Tapi saya sangat puas bisa mengurus beliau 30 tahun. Apapun keinginan beliau saya nomor 1-kan. Anak saya sampai ngomong begini, Mama kok semuanya nenek melulu? Kami ini kapan diperhatikan? Saya jawab begini ya, Mama ini kan dulu dibesarkan nenek, bapak mama udah ada. Kemudian kalian kan ada papa yang ngurusin. Kalau mama kan, kalau nenek siapa yang ngurusin kalau bukan mama? Gitu. Jadi anak saya jadi maklum. Oh begitu ya Ma. Jadi sekarang juga anak saya juga ikut begitu Pak Hasan kepada saya. Oh mama ada ngurusin anak kami ya. Mama tuh harus senang. Alhamdulillah Pak Hasan, apa yang saya contohin ke ibu saya, sekarang anak saya ngikutin. Amin. Anak saya tinggal 1, barusan habis meninggal sakit jantung, yang 1 itu juga penuh perjuangan.
Tapi sekarang tinggal satu, anak saya ada 2. Yang saya sekarang jadi saya lupakan ibu saya. Begitu saya bangun tidur, ibu saya itu jam 2 ke bawah itu udah nggak pernah tidur lagi. Dari mulai saya melihat dulu, ibu saya setiap jam 2 ke bawah sampai subuh itu nggak pernah lagi di kasur. Dia sudah duduk ada di tempat salat, ngaji-ngaji sampai subuh. Itu dari dulu sepanjang. Jadi kesan saya sekarang, saya ikuti kemauan ibu saya. Apa yang dikerjakan ibu saya, kebaikan. Ibu saya itu sangat mencintai ulama. Amin. Ulama sangat dihormati. Jadi dia setiap habis pensiun Pak San, dia sediakan amplop-amplop untuk ulama. Untuk ini kasih ke bapak itu ya, ini kasih ke ustadz itu, ini kasih. Dan sampai mau meninggal aja pesan sama saya, sebelum mami nanti terkubur, barang-barang mami kasihkan ke orang. Kemudian, sedekah sebelum mami terkubur, semua sedekahin, katanya gitu. Masya Allah Pak San, saya sibuk waktu beliau meninggal itu, hanya ngasih sedekah aja. Karena itu pesan beliau begitu Pak San. Jadi itulah, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bukanlah ria ya, bukanlah ujub, bukan apa-apa. Kita memang harus meniru apa kebiasaan orang tua kita. Saya selalu di masjid, makanya saya tidak bisa ikuti Pak Hasan kalau dari subuh saya di masjid sampai terbit matahari saya baru pulang. Jam 6 saya pulang. Itu yang dilakukan oleh ibu saya. Jadi saya harus kerjakan itu supaya ibu saya dapat pahala. Amin. Apa yang beliau kerjakan, beliau kan tentu dapat pahala. Kan 3 cara untuk kita berbakti kepada ibu kita yang sudah meninggal. Pertama, mendoakannya, melakukan kebiasaan baiknya, kemudian menghubungi silaturahmi dengan teman-teman yang beliau senang, waktu karib kerabatnya. Alhamdulillah itu Pak Hasan, itu yang saya lakukan untuk berbakti pada ibu saya. Makasih Pak Hasan. Itu hanya segerumit kisah saya dengan orang tua saya. Semoga beliau sekarang mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Sama dengan orang-orang saleh. Amin. 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 Makasih Pak Hasan. Sama-sama Bu. Amin. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, kita tidak pernah menduga ya bahwa pada hari ini Allah hadirkan begitu banyak ya mutiara-mutiara kehidupan ya untuk kita semuanya. Tidak hanya kita mendengarkan dari Ibu Eti, dari Dr. Dit, dan bagaimana pula tadi Dr. Winnie telah mengupasnya sedemikian rupa, dan Allah lengkapi lagi dengan yang di-sharingkan oleh Ibu Eni. Semoga almarhumah ya kembali kepada Allah ya, Allah berikan kebahagiaan terutama dengan contoh-contoh yang beliau hadirkan dalam kehidupan ini, yang melalui Ibu Eni membuktikan lagi Bapak dan Ibu ya bahwa betapa ketika Allah menghendaki kebaikan itu tersampaikan kepada kita semuanya. Dari seseorang itu ada saja cara Allah, seperti halnya hari ini, boleh jadi kita belum pernah saling sapa menyapa dengan Ibu Eni, tapi pada hari ini Allah ingin menjadikan agar apa yang dilakukan oleh almarhumah itu menjadi tambahan amal ya bagi beliau, sehingga tersharingkan hal ini pada forum ini, sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Eni memberikan kesan mendalam pula bagi kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 8:03. Mengasyikkan sekali kita mendengarkan yang disaringkan pada hari, sangat menyentuh ya, lebih terasanya. Dan tadi kita mendapati dari Pak Gufron juga menanyakan bahwa secara fisik oke, cuman beliau mengatakan bahwa akhir-akhir ini kenapa cenderung lebih mudah lupa gitu kan ya, dan saya kira hal itu pun saya juga mulai merasakan juga, kadang-kadang ketemu orang tiba-tiba namanya lupa gitu kan ya. Nah, mungkin nanti di dalam kata penutup Ibu Dr. Winnie bisa juga menyampaikan sedikit. Nah, sehingga Ibu sekalian, kita akan memberikan kesempatan pada pagi hari ini kepada 3 narasumber utama kita masing-masing untuk memberikan kata penutup. Yang pertama kepada Ibu Eti, kami persilakan Ibu Eti. Terima kasih Pak Hasan atas kesempatan ini, dan tentu saja kita di NBU ini usianya sudah banyak yang senja, dan menurut dokter bahwa di Indonesia ini usia harapan hidup semakin banyak. Kalau dulu ada baby boom,
Kalau sekarang lansia boom. Maka dari itu kita semua saling mengingatkan dengan adanya NBO ini merupakan satu kekuatan bagi kita para lansia. Dengan kita saling sharing, saling mengingatkan, saling memberi, apalagi Pak Hasan setiap pagi selalu mengingatkan bahwa usia kita dalam genggaman Allah kapanpun kita harus siap. Dan demikian mudah-mudahan kita semua anggota NBO ini selalu istiqomah mengikuti pengajian kita yang tercinta ini. Begitu sepertinya Pak Hasan, saya kurang banyak bisa berkata. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eti. Baik materi maupun cara bertutur Ibu Eti pada pagi hari ini, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Sangat mengena pesan tersampaikan dan kita pun mendapatkan kesan yang sangat positif dari apa yang Ibu Eti sampaikan. Semoga Ibu Eti kini almarhum ya, suami Ibu Eti sudah bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Hasan. 8 tahun beliau menderita sakit. 8 tahun ya Bu Eti ya, Masya Allah. Masya Allah. Masalah Bu Eti, mudah-mudahan Ibu Eti bisa menuliskannya menjadi sebuah buku. Saya kira akan sangat inspiring sekali ya bagi kita semuanya. Nah, baiklah Ibu Eti, semoga Allah balas kebaikan Ibu Eti. Dan berikut ini kita akan undang Ibu Dr. Dit. Silakan Ibu Dr. Dit untuk menyampaikan kata penutupnya dalam pertemuan pada pagi hari ini. Silakan Dr. Dit. Ya, terima kasih Pak Hasan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya alhamdulillah sekali mengikuti NBO ini karena pada tausiah Pak Hasan itu doa-doa untuk orang tua, untuk sahabat-sahabat itu semua disampaikan gitu. Jadi saya merasa merasa bahagia sekali ketika mendengarkan tausiah. Meskipun saya misalnya tidak ada videonya, tapi saya misalnya di dapur itu saya kedengaran tuh ya, jadi saya bawa laptopnya ke sana gitu, sambil bikin kopi dan sebagainya itu. Jadi udah kedengaran semuanya bahwa alhamdulillah dan masya Allah doa-doa Pak Hasan untuk orang tua, untuk saudara-saudara yang sakit dan sebagainya sangat menyentuh. Dan itu memang. Dan kemudian saya ingin bertanya kepada Dr. Winnie. Saya itu alhamdulillah saya tidak pikun ya, karena saya itu selalu membaca, kemudian textbook saya baca, kemudian ini alhamdulillah sekarang ngaji dari maghrib sampai isya, meskipun tidak juz-juz tapi beberapa lembar lah bisa sambil, karena memang dengan artinya dibacanya ya. Kemudian juga kalau saya ingin tahu, saya tinggal buka di Google apa masalah apa, kemudian kalau ada penjelasan yang panjang lebar saya print kemudian untuk dibaca kemudian. Jadi mungkin Pak Gufron sering membaca ya. Kemudian mau tanya Dr. Winnie, kalau mendengarkan musik itu salah satu mencegah pikun enggak? Karena saya suka musik. Jadi Sardi ada musik yang lainnya gitu. Saya suka mendengarkan. Apakah itu membantu juga selain daripada membaca, Bu Winnie? Jadi mungkin nanti Ibu Winnie akan menjawabnya. Terima kasih banyak. Dan alhamdulillah kami sama-sama di NBO ini saling sharing. Dan kalau sharing itu membuat hati saya bahagia dan lega. Ya. Terima kasih Pak Hasan. Baik. Terima kasih Dr. Dit yang terus ya memberikan semangat di dalam forum ini. Tadi ada peserta menulis, Masya Allah Ibu Dr. Dit tidak mengira usia 80 tahun karena terlihat seperti baru 60 tahun, Masya Allah. Nah ini, saya kira ini ada gerah luar biasa Ibu Dr. Dit ya, menyemangati kita semuanya. Dan salam hormat Ibu Dit ya buat Bapak walaupun belum pernah berjumpa di dalam forum Zoom ini. Nanti ditampilkan kapan. Ya insya Allah. Baik Ibu sekalian, kita ingin mendengarkan dari Ibu Winnie yang Masya Allah Ibu ini, semoga Ibu ini sehat selalu Bu ini. Kepada Ibu Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Hasan. Subhanallah, alhamdulillah kita belajar dari pengalaman 3 ibunda yang luar biasa. Ibu Eti, Ibu Dr. Dit, dan tadi dari Ibu Asmaini ditambah Bapak Boy. Jadi kita belajar sekali Pak Boy, kita belajar seperti juga Al-Quran, itu adalah cerita-cerita, namun dari cerita itu kita belajar dan cerita itu akan berulang katanya di setiap zaman dengan cara yang disesuaikan dengan zaman. Itu yang saya pelajari dari sharing hari ini.
Kemudian alhamdulillah Ibu Dr. Dit, beliau senior, saya banget ya. Kita berbeda 13 tahun. Jauh sekali. Dan alhamdulillah beliau tidak pikun, kita belajar sekali dari beliau Masya Allah. ini. Kenapa tidak pikun? Karena masih terus digunakan. Area berpikirnya, area eksekutif fungsinya di otak itu masih dipakai dengan membaca, kemudian mengaji, ya, dari tiap-tiap huruf itu akan memberikan kebaikan pada gelombang otak, dan masih mencari di Google. Jadi beliau juga secara aktif mencari, kemudian nanti di print dan itu dipelajari. Jadi saya kira ini untuk kita semua, untuk saya sendiri, kita belajar. Jadi kalau sekarang ilmu ada di genggaman tangan, saya setuju sekali Dr. Dit. Kita tidak bisa bilang bahwa kita tidak bisa baca Al-Quran, tidak ngerti, karena kita tidak perlu pergi jauh-jauh cari guru ngaji atau apa, kita baca di Mbah Google, kita bisa download aplikasi. Ini saya diajarin oleh anak saya, Pak Hasan, oleh Pak ada anak saya namanya Lutfi yang tinggal di Phuket. Dia bilang, Mama nggak ada alasan kalau anak-anak zaman milenial tidak ngerti Al-Quran, tidak bisa, karena ada di genggaman. Kalau di eranya Mama masih mungkin, karena harus pergi jauh mencari guru dan sebagainya. Jadi itu saya belajar dari anak Dokter. Nah, kemudian tentang musik terapi atau terapi musik, itu baik sekali karena dia akan mengaktifasi bagian dari otak yang yang area untuk memori, area untuk mengingat. Jadi dengan mendengarkan lagu, maka kita akan terstimulasi. Nah, sekarang tinggal lagunya apa? Tentu saja lagu yang menyenangkan untuk sel-sel otak kita. Jadi tubuh kita ini 80% terdiri dari cairan, termasuk tulang juga ada airnya juga. Dengan perkataan lain, maka ada gelombang dari musik itu yang akan diserap oleh otak. Kalau itu gembreng, maka akan gunjerang-ganjring sel-sel kita karena cairan kita. Itu ada penelitiannya ya Pak Hasan ya. Salah satu profesor di Jepang. Jadi kita cari musik-musik yang menenangkan ya, musik-musik yang continuity-nya bagus, apalagi dengan kata-katanya bagus, karena kata-kata bagus, jangan, mohon maaf, ada yang suka denger lagu selingkuhan, aduh jadi negatif thinking gitu ya. Tentu Bu Dokter Dit memilih anak muda sekarang musiknya ya sudahlah gitu. Nah, akhirnya itu akan terekam di unconscious mind kita. Jadi kita juga pilih kalau lagu-lagu itu selain nadanya, ya ritmiknya juga baik, kemudian juga kata-katanya akan baik juga. Nah itu akan stimulasi positive thinkingnya juga itu dapat. Dokter Dit, termasuk bagi ibunda yang suka dancing, ya suka dansa, itu juga nggak apa-apa, karena dengan bergerak maka kita ada latihan fleksibilitasnya, kita ada latihan koordinasinya, kita ada latihan balance, tanpa kita harus melakukan latihan secara terstruktur, tapi dengan latihan enjoy dan diiringi musik pula. Jadi itu barangkali jawaban saya untuk Bu Guru saya, Dokter Dit. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian take home message saya, Pak Hasan, pendek aja. Saya satu menyimak dari Bu Eti tadi bahwa kita harus menemukanali bagaimana kebiasaan, bagaimana pengalaman-pengalaman yang ada di ODD, dalam hal ini almarhum suami. Dari situlah kita bisa membuat customize, ya, jadi program yang customize, yang sesuai dengan almarhum suaminya, seperti itu. Nanti ibu saya lain lagi, karena kebiasaannya lain begitu ya. Dan jadi memang harus customize. Kata kuncinya adalah keluarga harus bisa menemukanali tadi kebiasaan dan pengalaman dan habitnya, sifat-sifatnya gitu. Dari situ kita akan membuat program yang tepat untuk beliau ya, dan harus juga diingat pada hari ini program itu cocok. Bapak happy, senyum 2 cm. Namun barangkali untuk lusa itu tidak cocok karena emosinya lagi anjlok-anjlokan. Jadi kita harus juga fleksibel merubah. Nah, itu memang yang terjadi. Mungkin Ibu Eti sudah sangat berpengalaman seperti itu ya. Kemudian
Yang terakhir adalah lebih baik memang kita bisa mengenali secara dini masalah gangguan kognisi atau demensia, sehingga bisa ditata laksana dini dengan tadi menerapkan prinsip pola hidup sehat. Pertama dengan aktivitas fisik, yang kedua dengan nutrisi yang baik, kita sebutnya gizi seimbang, yang keempat dengan manajemen emosi yang baik, termasuk di dalamnya tidur cukup, positive thinking, baca Al-Quran. Nah, itu adalah masuk di dalam emosi, penataan emosi. Saya kira itu Pak Hasan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Winnie atas sharing yang disampaikan pada pagi hari ini, walaupun sangat dadakan ya, namun saya yakin bahwa kita semua merasakan bagaimana dari 3 narasumber utama ini banyak sekali yang kita bisa pelajari, dan bahkan Allah kasih bonus ya dengan hadirnya Ibu Eni pada pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita hadirkan nih pembicara kita spotlightkan ke 3 pembicara utama kita pada hari ini, agar kita bisa foto dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Ibu Eti, Ibu Dr. Winnie, dan Ibu Dr. Dit, mohon izin nih saya mau ambil foto dulu. Alhamdulillah sudah saya foto untuk dokumentasi kita. Terima kasih sekali lagi Ibu ini, Ibu Eti, dan Ibu Dr. Dit. Dan saya yakin bahwa dari apa yang saya dengar dan ketahui, Ibu Eti, Ibu Dr. Dit, dan Ibu ini, apabila Bapak dan Ibu ada hal yang ingin dikonsultasikan dengan ketiga narasumber ini, insya Allah ya Bu ini ya, Ibu Eti, Ibu Dr. Dit akan dengan senang hati memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan insya Allah Allah berikan keberkahan, kemuliaan kepada Ibu Dr. ini, Ibu Dr. Dit, dan Ibu Eti. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian, kita segera mengakhiri acara ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Dan kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim, berkenan kiranya untuk dapat mengunmute-kan audionya Ustadz. Oke, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, terima kasih Bunda Eti, Bunda Winnie, Bunda Budit. Nah, saya ketemu Budit aja juga kaget dulu Pak. Di Bandung itu, Budit ternyata masih, semangat sekali. Hebat. Dan mungkin saya satu kata, bahwa musik tadi Bunda Winnie, saya juga mengalami karena ini kesehatan. Cucu saya waktu sakit kemarin diinfus dari tumit karena usia masih 6 bulan. Itu nangis kejer seperti apa, ternyata saya baca sholawat langsung diam. Sampai dokternya juga kaget. Nah, jadi ini kayaknya punya grup sholawat ini Pak Ustadz Hasan. Ada Bunda Winnie, grup sholawat Tabina ini. Ya, marilah kita tetap minta kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan sehat. Sehat tadi bisa bermanfaat untuk orang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafiu kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi al-karim wa'adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Duhai ya Rabb kami, Engkau berikan kasih sayang-Mu, limpahan rizki, karunia hidayah-Mu kepada kami. Begitu pula ya Allah, Engkau hidupkan kami, Engkau berikan kekuatan kami. Dan hingga kami mampu berbuat, beramal soleh. Amin. Berbuat untuk kebaikan. Amin. Berbuat untuk mengabdi kepadamu, mengabdi kepada Rasul-Mu Nabiullah Muhammad SAW. Begitu pula ya Allah, Engkau yang menganjurkan kami, Engkau yang memerintahkan kami agar kami mengabdi kepada sesama, terutama mengabdi kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami,
pengabdian ini ya Allah, hingga kami menjadikan anak cucu kami juga mau mengabdi, berbuat baik kepada sesama untuk amal ma'ruf nahi mungkar, menuju jalan yang Engkau ridhoi ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana qabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Alhamdulillah Ustaz. Dan mohon doanya, ini masih di KL. Masya Allah Ustadz lagi di negara jiran rupanya. Oke, semoga Terima lancar. kasih. Semoga Doanya, lancar mohon semuanya maaf Ustaz. semua. Alhamdulillah. Jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu Warahmatullahi yang dirahmati Allah, kita dengan berakhirnya doa yang dihantarkan oleh Ustadz Taslim pada hari ini, maka berakhir pula acara kita dan semoga yang disampaikan oleh Ibu Eti, Ibu Dr. dan Ibu Winnie dapat kita ambil hikmahnya dan semoga dapat kita laksanakan sebaik-baiknya, dan bahwa betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allah menitipkan kepada kita fisik kita, jasmani kita, dan Allah menitipkan pula akal pikiran kita, dan kemudian Allah menitipkan hati pula kepada kita semuanya. Nah, sehingga mudah-mudahan terdapat keserasian dan keseimbangan di dalam kita menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Kita menjaga fisik kita, kita menjaga akal pikiran kita dengan menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan terutama kita menjaga hati kita, menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan melalui ikhtiar kita ini Allah merahmati, melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita semuanya. Amin. Pengalaman juga Bapak dan Ibu sekalian ya, dari apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kadang-kadang kan kita banyak melihat bahwa seorang itu boleh jadi karena sakitnya kita pikir bahwa tidak lama lagi, atau dikarenakan masih muda, masih panjang usia. Namun kenyataannya yang kita dapati banyak sekali hal-hal yang mengejutkan dan mengagetkan kita semuanya, bahwa ketika saat itu tiba, tidak berbicara masalah tua atau muda, tidak berbicara mengenai sehat atau sakitnya, tidak berbicara di mana, namun ya itulah ketentuan Allah yang telah berlaku, sehingga mudah-mudahan kita berjuang saja sama-sama, saling mendoakan Bapak dan Ibu ya, agar kita bisa melakukan yang terbaik di sisa perjalanan kehidupan kita ini. Mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kita berjumpa kembali esok hari dengan pengisi acara berada tetap kita setiap hari Jumat, yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Sekian Bapak dan Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.